Biasanya, untuk membuat besi dari biji, kita harus memasaknya sampai benar-benar meleleh seperti lava. Tapi, ada cara lain nih mengubah biji besi menjadi besi tanpa harus menuburkannya terlebih dahulu, yaitu metode ini dikenal dengan direct reduction dan teknologi. Inilah yang akan kami jelaskan pada video berikut. Seperti yang kita tahu, sebagian besar produksi besi di dunia ini masih menggunakan blast furnace. Proses ini akan sangat efektif, tetapi membutuhkan temperatur yang sangat tinggi dan konsumsi energi yang besar. Karena itu, muncul berbagai teknologi alternatif mencoba membuat proses produksi besi menjadi lebih efisien, salah satunya dengan cara direct reduction. Secara sederhana, direct reduction adalah proses mengubah biji besi menjadi besi metalik secara langsung tanpa harus melewati tahap peleburan terlebih dahulu. Proses ini menggunakan gas reduktor seperti karbon monoksida atau hidrogen untuk menghilangkan oksigen dari biji besi. Dalam proses produksi ini, biji besi tidak langsung berubah menjadi besi, tetapi ada beberapa tahap perubahan, mulai dari hematit, kemudian menjadi magnetit, lalu wustit, dan akhirnya menjadi besi metalik. Tahapan ini terjadi karena oksigen pada biji besi dilepaskan secara bertahap selama proses reduksi. Jika dibandingkan dengan blast furnace, teknologi direct reduction memiliki beberapa perbedaan penting, yaitu temperatur operasinya jauh lebih rendah, yaitu sekitar 800 sampai 1100 derajat Celcius, sedangkan blast furnace bisa melebihi 1500 derajat Celcius. Selain itu, proses direct reduction tidak memerlukan kokas metalurgi dan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah. Proses utama dari proses ini adalah direct reduction iron, yang sering juga disebut sponge iron, karena bentuknya yang berpori seperti sponge. Selain itu, ada juga hot braided iron, yaitu yang dipadatkan supaya lebih stabil saat disimpan atau diangkut. Dalam penerapannya di industri, ada beberapa jenis teknologi yang digunakan dalam proses direct reduction. Ada dua jenis yang paling umum, yaitu shaft furnace dan rotary kiln, yang masing-masing memiliki prinsip operasi yang sedikit berbeda. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa teknologi proses direct reduction itu ada dua. Yang pertama adalah shaft furnace process. Teknologi direct reduction ini berbasis gas yang paling banyak digunakan secara komersial. Pada proses ini, pelet atau lam ore dimasukkan dari bagian atas reaktor vertikal, sementara gas produksi dialirkan dari bagian bawah secara counter current. Keunggulan utama shaft furnace adalah tingkat metalitas tinggi, efisiensi energi baik, dan kualitas produk yang konsisten. Namun, proses ini sangat bergantung pada ketersediaan gas alam dan memerlukan investasi awal yang relatif besar. Berbeda dengan shaft furnace, rotary kiln proses ini berbasis batu bara. Rotary kiln ini adalah reaktor yang berbentuk silinder panjang yang berputar secara perlahan. Campuran biji besi dan batu bara dimasukkan ke dalam kiln dan mengalami reduksi sepanjang perjalanan material di dalam kiln. Keunggulan rotary kiln ini adalah tidak memerlukan gas alam dan teknologi relatif lebih sederhana. Namun, efisiensi energinya lebih rendah, emisi lebih tinggi, dan kontrol proses lebih menantang dibandingkan dengan shaft furnace. Keberhasilan proses direct reduction sangat dipengaruhi oleh beberapa parameter utama. Temperatur harus dijaga pada rentang yang optimum. Jika temperatur terlalu rendah, menyebabkan laju reduksi lambat, sedangkan kalau terlalu tinggi dapat menyebabkan sintering partikel. Komposisi gas reduktor juga sangat penting. Rasio CO dan H2 harus cukup tinggi, sementara kandungan CO2 dan H2O harus ditekan karena bersifat menghambat reduksi. Selain itu, ukuran dan kualitas biji besi seperti porositas, kadar Fe, dan gang sangat menentukan kinerja proses. Kelebihan teknologi dari direct reduction ini adalah emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan blast furnace, tidak memerlukan kokas metalurgi, fleksibel untuk mini steel plant, dan sangat cocok dikombinasikan dengan electric arc furnace atau EAF. Selain itu, proses direct reduction memiliki potensi besar untuk dekarbonisasi jika menggunakan hidrogen sebagai reduktor utama. Meskipun teknologi ini menjanjikan, tetapi teknologi ini juga memiliki beberapa keterbatasan.
Proses ini memerlukan biji besi yang berkualitas tinggi. Produk DRI rentan terhadap reoksidasi dan untuk soft furnace sangat bergantung pada pasokan gas alam. Dari sisi ekonomi, DR belum selalu kompetitif untuk produksi skala sangat besar dibandingkan dengan blast furnace konvensional. Pengembangan utama dari teknologi direct reduction ini saat ini berfokus pada konsep green steel making. Salah satu pendekatan paling menjanjikan adalah penggunaan hidrogen murni sebagai reduktor untuk menggantikan CO. Dengan pendekatan ini, produk samping utama adalah uap air, sehingga emisi CO2 dapat ditekan secara signifikan. Integrasi proses direct reduction berbasis hidrogen dengan electric arc furnace dipandang sebagai jalur penting menuju industri baja rendah karbon. Sekian teori yang dapat kami sampaikan terkait direct reduction technology. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye!